Tolaban diri Allah Ta'ala wa hadiyatan ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jami'il ulama'i wal awliya'i aina ma kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Imam Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuyuti wa Syekh Muhammad Imam Asyawi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Al-Ansari Al-Qurtubi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ali Al-Syukuni wa Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi wa Syekh Wahab Al-Syuwaidi wa Syekh Muhammad Quraisyah wa Syekh Bisri Mustafa Ramdan Sahib Kitab Al-Ibris wa ila jami'i masyayikhina mu'alimin yanqulukun alaina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syawul lahumul Fatihah. Saderenge dipun mulai nyuwun barokah doa dikhususaken dumateng Bapak almarhum Bapak Soekarno jamaah Pirnaos. Saya pinten Ahad. Kita waos khusus dumateng Bapak almarhum Bapak Soekarno. Mugi-mugi lantaran wawasan surah Fatihah kang kita waos niki segala sedaya amal saipun dipun rangi kaliyan Allah lan sedaya kesalahan-kesalahanipun dipun ngampuraken dening Allah. Semoga dumateng sedaya tiyang sepah kalih kula panjenengan sedaya ingkang sampun sumarih, mbah-mbah kula sampun panjenengan sedaya ingkang sampun sumarih, guru-guru kula panjenengan sedaya ingkang sampun sumarih. Mugi-mugi lantaran Fatihah ingkang kita waos iki saged dadosaken sembar kuburi amal serta saya niki pun terani sedaya lan kesalahan pun dipun ngapunten sedaya. Ala hadiniyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat sekawan dosa songo. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa idz faradna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idz najjayna lan nalikane nyelametaken sapa ingsun kum ing sira kabeh
min ali fir'auna saking keluargane Fir'aun. Min ali fir'auna saking keluargane Fir'aun yasumunakum. Dengan maca ya apa iki? Padha napa? Kula mau sing ngijinaken. Yasumunakum padha ngijinake sapa ali Fir'aun kum ing sira kabeh. Su'al azabi ing eleke siksa. Yuzabiruna padha mateni sapa ali Fir'aun abna akum ing pira-pira anak lanang sira kabeh. Wa yastahyuna lan padha nguripi sapa ali Fir'aun nisa akum ing pira-pira anak wadon sira kabeh. Wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono azab balaun utawi cuba nyurabbikum saking pangeran sira kabeh azimun kang gedhe. Wa idh faraqna lan nalikane mecah sapa ingsun bikum sebab sira kabeh al-bahra ing segara wa anjaynakum mongko nyuwataken sapa ingsun kum ing sira kabeh wa aghraqna lan ngeremaken sapa ingsun ala fir'auna ing fir'aun sakbalane wa antum hale utawi sira kabeh iku tanduruna padha ningali sapa sira kabeh. Kita wasyaripun Bani Israil ana ing zaman Nabi Muhammad. Bani Israil ana ing zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padha diilingake yen dheweke biyen nenek moyangi padha diwilujengaken saking kekejamane bolone raja Fir'aun. Nalika Bani Israil kala iku digencet dening bolone Fir'aun, anak-anak lanange padha disembelih lan anak-anak wadone ora disembelih tegese kena urip. Nalika Bani Israil kanthi pimpinane Nabi Musa dikejar dening Fir'aun sakbalane kang pungkasane Allah Ta'ala nyiker segara Lautan Merah sehingga Nabi Musa lan Bani Israil bisa nerusaken playune liwat segara kang semilak mau. Sedeng Fir'aun sakbalane dikeamaken ana ing segara. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan besar dari Tuhanmu. Kalau kita perhatikan ayat ini niku wa idh najjaynakum itu iznya itu wawunya itu wawu atof teng ayat 47. Jadi maksudnya ngeten teng lafaz nikmati. Jadi maksudnya wazkuru nikmati. Jadi mulai ayat ini 49 sampai benjing ayat 9 itu akan disebutkan 10 nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israil. Malam ini insya Allah kita membahas 2 nikmat Bani Israil yang diberikan oleh Allah. Jadi ayat 49 sampai ayat 9 ini mungkin wa'id nanti ngalihin wa'id. Itu maksudnya apa? Wazkuru nikmati, dan ingatlah nikmatku. Terus Allah mengatakan, ingatlah nikmatku apa? Wa idh najjaynakum, ketika kami menyelamatkan kamu. Terus kum teng ayat iki. Sing dimaksud kum teng ayat iki adalah ai abaikum. Nenek moyangnya. Jadi wa idh najjaynakum, tatkala kami menyelamatkanmu. Mune teng mriki itu dimaksud adalah nenek moyangnya, apa itu. Tapi kitab ayat ini sing
sing diomongi kali ayat ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Jadi ayatnya, khitabnya itu yang dibicarakan kepada orang-orang Bani Israel yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Tapi sing dimaksud, sing diselamatkan itu adalah nenek moyang mereka. Lah tujuannya apa? Tafsir Jalalain dikatakan tazkiran lahum bi ni'matillahi ta'ala yu'minun, sebagai pengingat buat mereka orang-orang Bani Israel yang hidup sezaman dengan Rasulullah itu, mereka supaya ingat bahwasanya nenek moyang mereka pernah diberi nikmat seperti ini, agar orang-orang Bani Israel yang hidup sezaman dengan Rasulullah itu beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi ayat ini khitabnya itu adalah orang-orang Bani Israel yang hidup di zaman Rasulullah, tapi yang diselamatkan adalah nenek moyang mereka. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna. Al niku sang awalnya itu lafaz ahlun. Lafaz ahlun terus diiklal, hae dikantos hak, hae dikantos alif, jadi alun. Aslinya adalah ahlun. Biasanya al itu bermakna keluarga. Ali Imron, keluarga Imron. Al itu biasanya bermakna keluarga, tapi bisa juga bermakna pengikut, bisa juga bermakna rezim. Dalam hal ini pengikut Fir'aun, tidak hanya keluarga, tapi pengikut Fir'aun. Dari apa? Jadi min ali Fir'aun, al itu adalah keluarga, makna asalnya keluarga, tapi yang bisa juga dimaknai pengikut. Lah Fir'aun itu bukan nama orang. Jadi Fir'aun itu sebenarnya bukan nama orang, tapi julukan bagi raja Mesir yang kafir, yang kejam, yang sadis. Orang Barat menyebut Ramsis. Mana sih ngomong Ramsis? Orang Barat menyebut dengan sebutan Ramsis. Ketika penguasa Fir'aun di zaman Nabi Yusuf itu tidak disebut Fir'aun, tapi Malik. Dengan saya tinggal di surah apa? Surah Yusuf ayat 50, surah Yusuf ayat 50 itu disebutkan ketika penguasa Mesir saat itu disebut Malik, bukan Fir'aun. Nah, tafsir Al-Misbah itu dikatakan Fir'aun sing hidup sezaman dengan Nabi Musa, yang hidup sezaman dengan Nabi Musa itu diangkat naik tahta menjadi raja pada tahun 1311 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi, 1311 sebelum Masehi. Nah, sebutan penguasa di masing-masing daerah itu beda-beda. Zaman itu, zaman Nabi Musa itu penguasa Mesir disebut sebagai Fir'aun. Dan ini dikatakan Kaisar itu buat raja Romawi, karena anak Kaisar ismun liman malik Arun. Kaisar itu julukan bagi raja Romawi. Kisro itu julukan bagi raja Persia. Najasyi, raja Najasyi itu disebutan boten nama, tapi itu adalah sebutan bagi raja Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Tubak memiliki dikatakan itu julukan bagi raja Yaman. Terus Khokon itu julukan bagi raja Turki. Orang Indonesia, koyok Jogja itu rojone jenenge Sri Sultan. Itu julukan Sri Sultan. Surakarta, Pakualan. Itu adalah nama-nama julukan pemimpin, julukan raja di masing-masing daerah. Nah, menurut tafsir As-Sawi,
Menurut tafsir Asy-Syafi'i, nama asli Fir'aun itu Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Jadi Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa itu bernama Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Lah, Fir'aun ini gak tahu loro sampai pilek kayak gak tahu. Pilek kayak gak tahu loro. Saking hebatnya gak tahu loro. Akhirnya dia mendeklarasikan sebagai Tuhan. Ini kok loro pilek kayak gak tahu Fir'aun itu. Sampai mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Dan tafsir Asy-Syafi'i, ini tafsirnya kalau betul. Dia mengaku sebagai Tuhan itu selama 400 tahun. Yang umur pinter, tapi umur itu ternyata. Dia mengaku sebagai Tuhan itu sampai 400 tahun. Wa kana ya'kulu kulla yawmin fasilan. Ini pasti keluar tentang tafsir Asy-Syafi'i. Mangane Fir'aun itu wae. Sedalam satu hari itu Fir'aun itu mangane anak unta siji. Anak unta siji. Iku mangane Fir'aun. Ono terusane. Iki kirangan lurus bilangan boten, nggih wallahu a'lam, tapi ini saya baca di tafsir Asy-Syafi'i. Wa kana la yatazawwaj illa kulla arba'ina yauman faqat. Mangane iku sedina anak unta siji, tapi Fir'aun niku gak tau ngising. Tapi ngising niku 40 dina pisan. Kirangan. Tapi ini di tafsir Asy-Syafi'i. Jadi ngising niku 40 dina pisan. Ngising 40 dina pisan. Boleh sekali ngising langsung wakeh boyo apa ya tak perlu. Pokoknya seperti itu ceritanya. Mangan itu pakai sedino mangan untosi, anak untosi, ngising 40 dina pisan. Barang ketika Fir'aun itu melihat mukjizat Nabi Musa berupa tongkat yang berubah menjadi ular. Nah, Fir'aun itu keweden setengah mati sampai sedina itu ngising di 40. Ini begini jawaban ceritanya ini. Jadi orang-orang yang di dalam dunia sih, jadi itu saja ngerti ngising atau enggak. Insya Allah itu ingin enten ceritanya, enten cerita tersebut. Jadi seperti itu ceritanya. Ya assalamualaikum. Niku maknane ngijingaken duka, maksudnya ngijingaken itu apa? Mungkin koyok waktu kuburan sing dikijing menempelkan, gitu. Menempelkan. Tapi kalau kita lihat bahasa Indonesianya itu menimpakan, ditimpa. Yang namanya menimpakan, gitu, itu adalah menimpakan sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Makanya di ayat ini dinamakan, dikatakan yasumunakum su'al azab. Mereka pengikut Fir'aun itu menimpakan sesuatu yaitu su'al azab, azab yang sangat buruk, sangat pedih. Dalam tafsir Jalalain dikatakan asyiddahu, ini azab, banget azab. Jadi siksa yang diberikan oleh orang-orang pengikut Fir'aun kepada Bani Israil itu sangat berat. Napa rupane lanjutan ayat yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anakmu yang perempuan. Pada ayat ini, Gusti Allah tidak menggunakan kata yadbahuna atau yaktuluna, tapi yuzabbihuna. Lek yadbahuna itu mungkin hanya menyembelih kayak nyembelih hewan ketika kurban. Ketika menyembelih yadbah itu namanya yadbahuna. Kalau yaktuluna itu mungkin membunuh bisa tanpa mengalirkan darah. Jadi bayi loh. Kan gak perlu yang bagus semestinya. Ditekak kan sudah mati, ditutup oleh bantal, ditutup oleh bantal wajah bayi pasti sudah akan meninggal. Tapi tentu Allah menggunakan kata yuzabbihuna.
dilarang maneh ya keturunan ambek ya bahuna niku cara kejem niku tasih kejepan ya bahuna lek ya bahuna ambek yuzab bahuna itu lebih kejam lagi yuzab bahuna sebab apa yuzab bahuna dengan lek nate belajar tasawuf itu zabbaha anut wazan fa'ala salah satu makna fa'ala itu faedahnya itu ditaksir karena banyak untuk sesuatu yang banyak. Jadi kata yuzabbihuna itu bisa jadi yang disembelih itu anak laki-laki yang sangat banyak atau anak laki-laki itu disembelih dipotong beberapa kali beberapa organ tubuhnya. Kalau saat itu mutilasi. Jadi betapa kejamnya, betapa sadisnya perintah Fir'aun kepada pengikut-pengikutnya untuk membunuh anak kecil, anak yang lahir lagi. Pertanyaannya, mengapa mereka melakukan hal itu? Insya Allah, panjenengan sedaya pun semerap ceritanya. Insya Allah pun semerap ceritanya bagaimana mereka pengikut Fir'aun itu bisa sesadis itu, bisa bertindak sekejam itu. Tapi kalau ingin cerita lebih jauh lagi. Awal mulanya Bani Israel ke Mesir. Bani Israel itu kan awalnya di Palestina dan Baitul Maqdis. Awal mula Bani Israel itu berada di Mesir. Itu awal mulanya ketika Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf ditemukan di sumur tua. Ceritanya pun kita tahu semuanya. Ditemukan di sumur tua, terus habis itu dibetul oleh kafilah yang melewati itu, yang menolong Nabi Yusuf di Gonan Mesir. Cara sakniki itu didol nanggone kepala kepolisian saat itu. Karena Nabi Yusuf ini cerdas, Nabi Yusuf ini tampan, akhirnya Nabi Yusuf ini dijadikan kepala cara sakniku bulog sing membidani masalah pakan. Jadi Nabi Yusuf diangkat menjadi kabulog, cara sakniku kabulog. Karena Nabi Yusuf ini pintar dan tampan, akhirnya Nabi Yusuf menjadi kabulog, memimpin departemen pertanian atau apa namanya itu. Terus ayahnya dan saudara-saudaranya ini bijak teng Mesir. Pada saat itu yang datang ke Mesir itu jumlahnya 70. Jadi derek-derek Nabi Yusuf, kali bojo-bojone dan lain sebagainya, kali abai Nabi Yakub itu dibawa ke Mesir. Awalnya itu hanya 70 orang. Jadi cara Bani Israel nang Mesir, cara kene itu pendatang. Orang ini pendatang. Bani Israel ini pendatang nang Mesir. Dan penduduk asli Mesir namanya suku Kibti. Kibtiyah itu Mesir. Mafia Kibtiyah itu dari Mesir. Suku Kibti. Nah, 70 orang. Awalnya 70 orang lah. Jarak antara masuknya Nabi Yakub sampai Nabi Musa itu jaraknya 400 tahun. Tapi dikatakan seperti itu. Jarak Nabi Yakub dan Nabi Musa itu jaraknya 400 tahun. Sehingga saat itu zaman Nabi Musa, kaum Bani Israel itu sudah berkembang pesat menjadi ratusan ribu orang. Menjadi ratusan ribu kaum. Fir'aun suwe-suwe kuwatir. Iki Bani Israel tambah suwe tambah akeh. Kuwatir mangkal. Pemikiran seperti kuwatir mangkal ini. Akhirnya apa? Orang-orang Bani Israel disiksa, sing lanang-lanang dikongkon jadi pekerja keras, kuli dan lain sebagainya. Sing wedok dikongkon menung, dikongkon jahit, pokoknya dikerja paksa. Karena takut Bani Israel itu semakin besar. Sehingga pada suatu ketika,
Nabi Musa ketika belum lahir, ketika Nabi Musa dereng lahir, iku Fir'aun iku ngimpi. Ini insya Allah sampun semerap sedoyo ceritanya. Tapi teman dikatakan maro'ahu fil naumi. Fir'aun itu melihat di dalam mimpinya anna naron akbarat min baitil muqaddas hatta istamarat ala buyuti Misrin fa akhraqat al-qibtah wa tarakat Bani Israil. Fir'aun itu bermimpi ada api yang datang dari Baitul Maqdis. Api itu datang dari Baitul Maqdis. Terus api itu masuk ke setiap rumah penduduk Mesir dan membakar seluruh rumah dan penduduk rumah itu mana, penghuni rumah itu mana yang asli Mesir. Tapi api itu tidak masuk ke rumah orang-orang Bani Israil. Barang pagi Fir'aun kaget, mimpi ini kok begitu jelasnya. Ono api, ono geni teko Baitul Maqdis, terus datang masuk ke setiap rumah penduduk Mesir, asli Mesir, tapi tidak masuk ke rumah orang-orang Bani Israil. Omai wong Mesir diobong kabeh, penduduk mati kabeh, tapi omai Bani Israil, penduduk Bani Israil selamat. Singkat cerita akhirnya Fir'aun menceritakan mimpinya itu kepada kahin, kepada paranormal. Jadi pokok setiap pemimpin itu kira-kira sampai saya kira pasti pemimpin itu jadi bambang, karena kira-kira sampai saya kira sih. Jadi takut dengan paranormal. Aku mimpi koyok ini. Apa isyarahnya? Terus likau ipak dilkahinah, sebagian paranormal itu mengatakan pada Fir'aun, lahu marang Fir'aun, anna mauludan yuladu fi Bani Israil yakuna sababan lidhahabi mulkika. Sesungguhnya akan lahir seseorang dari kalangan Bani Israil yang akan menjadikan sebab hilangnya kerajaanmu. Jadi dikandani koyok ini, dikandani sampai baik paranormal koyok ini. Akhirnya Fir'aun itu percaya. Dia nyontok teman. Akhirnya karena Fir'aun percaya, terus Fir'aun itu mengeluarkan kebijakan membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dan membiarkan hidup setiap anak perempuan yang lahir. Orang tuanya seperti itu. Tapi jarak antara mimpinya Fir'aun kali lahir Nabi Musa itu tidak langsung seketika. Sesuai akhirnya mikir, iki setiap arek cilik sing lanang dipateni, engko suwe-suwe lanang lak entek, terus sing kerja kasar sapa? Jadi memang orang-orang Bani Israil dipekerjakan kasar, tidak kerja kasar, tapi kerja paksa, diperbudak oleh Fir'aun. Lah iki kok wong tambah tuwa kabeh, terus sing nom gak ono karena setiap bayi laki-laki dibunuh, kok sing kerja kasar sapa? Akhirnya Fir'aun merubah kebijakannya yang setiap bayi laki-laki dibunuh, akhirnya kebijakannya dirubah. Tahun ini dipateni, tahun ini tidak. Begitu juga terus. Jadi setahun ini dipateni, tahun berikutnya dibiarkan hidup. Ketika tahun dibiarkan hidup, lahirlah Nabi Harun. Jadi mungkin dengan ceritanya nggak sedetail ini. Ketika tahun kebijakan telah dirubah, ketika tahun ini hidup, bayi laki-laki boleh hidup, itu lahirlah Nabi Harun. Ketika Nabi Musa lahir, itu ketika tahun dibunuhnya bayi laki-laki. Tapi kuasanya Allah, bayi dibicarakan sekali, akhirnya ditemu kali Fir'aun, dirawat kali Fir'aun. Jadi musuh tapi ternyata di dalam rumahnya sendiri, Mungkin insya Allah enten cerita lebih lanjut masalah itu.
Jadi begitu ceritanya. Jadi itu nikmat pertama yang poin pertama, nikmat pertama yang diberikan Allah kepada Bani Israel, yaitu mereka diselamatkan dari Fir'aun dan pengikutnya dari siksa yang berat berupa penyembelihan anak laki-laki yang lahir. Lanjutannya ayat wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Kita mengenal tafsir Al-Ibris, nggih. Wa fi dzalikum kan ayat niki kume niku rujuke teng azab. Tapi kalau kita lihat teng tafsir Jalalain, begitu juga teng tafsir Ibnu Katsir, nggih. Teng tafsir Ibnu Katsir itu kunteng mriki niku teng bali teng nikmat. Jadi teng tafsir Jalalain itu dikatakan seperti ini. Kum teng ayat iki wa fi dzalikum iku iso kume iku iso balik nang azab, iso balik nang al-anjak. Wa napa teng ayat awal kang wa iznat jainakum dari lafaz anjaha menyelamatkan. Jadi wa fi dzalikum iki iso balik nang azab, iso balik nang nyelametno. Sebab apa? Bala itu tidak mesti buruk. Tanggone niki dicatat tanggone balaun, tanggone tafsir Jalalain itu bisa ibtilaun awin amun. Bala itu bisa berupa penderitaan, bisa juga berupa nikmat. Makanya tentang tafsir Asyawi dikatakan fal bala'u yutlaku alaihil khairu wa syarru. Bala itu bisa berupa terhadap sesuatu yang baik, bisa juga berlaku terhadap sesuatu yang buruk. Jadi kula panjenengan misalnya mawon ana sing diparingi nikmat rupa ekonomi gampang, nyambut gawe gampang, dodolan apa wae laris. Sebenarnya itu adalah bagian dari bala. Cuma kita tidak menyadari itu bala. Justru bala yang berupa nikmat seperti itu seringkali menjadikan seseorang itu lupa kepada Allah. Bala yang berupa nikmat, bala itu tidak hanya berupa kepedihan, berupa hal-hal yang buruk, tapi bala bisa berupa hal yang baik. Kalau panjenengan diparingi ekonomi gampang, nyambut gawe gampang, sembarang kalir, dodolan opo laris, omset meningkat, itu adalah bagian dari bala. Malah itu lebih berbahaya, bisa jadi itu menyebabkan seseorang itu lupa untuk bersyukur. Justru bala yang berupa ibtilah, bala yang berupa penderitaan, itu bisa jadi mendekatkan diri orang itu tadi yang mendapatkan bala berupa ibtilah. Orang yang mendapatkan bala berupa penderitaan, itu bisa jadi dia lebih mengingat kepada Allah. Jadi apapun yang ada kepada diri kita itu pada hakikatnya adalah bala. Pada akhirnya ada cobaan. Lek dicoba api, dicoba enak, dicoba sugi, dicobaannya supaya orang itu bisa bersyukur. Lek dicoba kurang, dicoba kekurangan segala hal, itu dicoba Allah untuk bersabar. Enak dicoba balak itu balak ibtilah apa balak nikmat? Enak balak nikmat. Pokoknya iso syukur. Jadi pada akhirnya adalah sama-sama cobaan, sama-sama cobaan. Jadi ini nopo mungkin yang kita belum tahu, ternyata bala itu bisa ternyata dari suatu hal yang berupa baik kebaikan, yaitu berupa nikmat. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Balik mana? Tenggoni wau cing ator tadi. Maksudnya wadku nikmati. Ini adalah nikmat yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Nikmat pertama, orang-orang kaum Bani Israel diselamatkan dari siksa Fir'aun yang begitu pedih, yaitu penyembelihan anak laki-laki seperti itu tadi. Nikmat yang kedua itu adalah wa idh faraqna, dan ingatlah terhadap nikmatku, yaitu idh faraqna, ketika kami belah laut untukmu. Wa idh faraqna bikumul bahra,
dan ingatlah terhadap nikmatku ketika kami belah lautan untukmu, fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'aun, dan kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan pengikut Fir'aun, wa antum tanzurun, dan kamu melihatnya. Jadi ini adalah nikmat kedua yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, yaitu diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan dibelahnya lautan yang kita kenal lautan merah. Kalau di beberapa tafsir itu dikatakan lautan kulzum, laut kulzum. Di antara semua mukjizat Nabi Musa, mungkin mukjizat yang paling dahsyat, paling fenomenal. Tapi mungkin jenengan dereng sempat ceritanya yang detail seperti apa. Jadi ketika cerita ini yang kalau di tafsir Ibnu Katsir, ketika Nabi Musa itu lari dari kejaran Fir'aun, itu ketika itu Nabi Musa wis teko nanggone pinggir laut. Terus Nabi Musa itu dijak ngomong kali koncone niki nabi dia jenenge Yusha bin Nun. Falamma ata Musa al-bahra qala lahu rajulun min ashabi yuqalu Yusha bin Nun. Ketika Musa sudah datang sampai di tepi laut, terus Yusha bin Nun, ini besok yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Musa itu Nabi Yusha. Iku Nabi Yusha itu tanggal marang Nabi Musa. Aina amara Rabbu, mana perintah Tuhanmu? Terus Nabi Musa terus dijawab, qala manuka angarmu yusiru ila bahri, melayu nang segoro. Terus fa'akhama Yusha farsahu bil bahri hatta balal ghamra fadzaba bil ghamru. Terus Nabi Yusha itu membawa kudanya, gojaran, terus melayu sampai ke pinggir laut, diterjang ombaknya sampai balik mana tidak ada apa-apa. Motor itu dibalik sampai pintu, sampai Nabi Yusha itu tanggal kalian. Bahwa hima kazabta wala kazabta. Demi Allah kamu tidak akan berbohong dan kamu tidak berbohong. Akhirnya ketiga kalinya summa auhallahu ila Musa an adriba bi asyral bahar. Kemudian ketika Nabi Yusha ngompak jaran sampai ketiga kali, teko pinggir laut sampai nang laut, itu Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengumpulkan tongkatnya ke lautan. Peristiwa ini itu diakui oleh semua agama. Tidak hanya Islam, Yahudi meyakini, Nasrani juga meyakini. Cuma ilmuwan sekarang itu mencoba melogikakan bagaimana itu terjadi. Ada teori yang mengatakan bahwasanya ketika peristiwa itu air laut mengalami surut, lalu Nabi Musa dan pengikutnya itu lewat. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya itu lewat, air pasang sehingga Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Dari 1300 sebelum Masehi sampai saat ini berarti kurang lebih 3000 tahun sampai 3000 tahun. Jenenge laut Hulkum, lautan merah itu tidak pernah terjadi pasang surut. Ada lagi yang mengatakan ilmuwan mengatakan ini mungkin pada saat itu terjadi tsunami sehingga lautan itu terbelah, pengikut Bani Israel, pengikut Nabi Musa bisa melewatinya. Terus ketika sudah lewat pengikut Fir'aun, tsunami ini balik, akhirnya tenggelam. Tapi peristiwa seperti itu tapi tidak bisa dilogikakan. Seperti ini mukjizat. Jadi mukjizat itu sudah tidak bisa dilogikakan. Bisa dilogikakan namanya bukan mukjizat. Terus ini mukjizatnya tidak perlu dilogikakan lagi. Kok iso ya? Jangan kalau tahu ceritanya.
Fir'aun, ya, pengikut Fir'aun itu yang mengejar Bani Israil dan Nabi Musa, dan yang tenggelam di Laut Merah. Itu dikatakan wal muradu a'wanuhu, ya, yang dimaksud pengikut-pengikutnya Fir'aun. Maka yaumal gharaqi, ketika terjadinya hari yang tenggelam itu di Laut Qurqum, itu berjumlah alfin wasat aminati alfin 1.700.000. Jangan bayangkan, uang 1.700.000, 1.700.000 itu tentaranya Fir'aun itu 1.700.000 yang mengejar Bani Israil dan Nabi Musa. Sementara pasukan pengikut Nabi Musa itu dikatakan dan memiliki Bani Israil kanu sitami'atin alfin wa isyrina alfan 620.000. Wong 1.700.000 ngejar wong jumlahnya 620.000. Tidak hanya itu, yang dilewati, laut yang dilewati, tengganya tafsir Ruhul Ma'ani itu dikatakan wakana baina torfahi arba'ata farasih, jarak antara dua ujung itu 4 farsah. Dulu itu memang karena tidak ada ukuran kilometer seperti sekarang, cuman kalau kita kilometer kan, itu mungkin terjadi perbedaan pendapat. Tapi sih jelas kilometer. Kita itu boleh mengkosor sholat, menjamak sholat itu ketika kita melakukan perjalanan 16 farsah. Jadi kan ngosor sholat itu biasanya pirang kilo baru boleh. 80. Pendapat paling pendek ini mulai dasar 81 itu di 80. Jadi 81 kilo. Walaupun ada yang lebih dari itu, ada yang 89, ada yang 90 sekian. Tapi yang paling rendah, pendapat yang paling kecil, jarak kita boleh mengocor menjamak sholat itu 81 kilometer. Itu sama dengan 16 farsah. Lah ini bahkan baina torfaihi, jarak antara dua ujung yang dilewati oleh pasukan yang dilewati oleh Bani Israil dan Nabi Musa itu 4 farsah. Jadi lek 80 kilo itu 16, berarti sak farsah itu 5 kilo. Berarti jarak yang ditempuh oleh Bani Israil dan Nabi Musa 4 farsah berarti 20 kilo. Dan itu jalan kaki. 620.000 itu kebanyakan jalan kaki. Jangan bayang loh, 1.700.000 pasukan tentara musuh Fir'aun mengejar Bani Israil yang berjumlah 620.000 dan berjalan sepanjang 20 km. Melakukan 20 km bilang 20 km cerok ini itu nang alun-alun Sidoarjo itu lebih dari kurang, belum sampai 20 km teng alun-alun itu. Ini mau apa? Jadi tidak bisa, untuk dilogikakan tidak bisa. Memang ini benar-benar mukjizat. Jadi tongkat itu dipukul ke lautan, terus lautan terbelah dan mereka melihat. Maka di tempat itu dikatakan wa antum tanzurun, mereka bisa melihat. Memang lautnya benar-benar sikar, benar-benar terbelah. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, ketika Nabi Muhammad, ketika itu dikatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika itu Nabi Muhammad itu lewat ke Madinah, faraqal Yahuda yasumuna yaum Asyura. Ketika itu orang-orang Yahudi berpuasa pada saat itu. Terus Nabi tanggal mahadzal yaum allazi nasumun. Hari ini hari apa? Yang mana engkau sampai puasa pada hari ini? Terus orang-orang Yahudi menjawab, qalu hadza yaumun sholeh, hadza yaumun najallahu azza wa jalla fi bani Israil min aduwwihim. Fasomahu Musa alaihi salam. Ini adalah harinya orang soleh, di mana Allah menyelamatkan Bani Israil dan Nabi Musa dari kejaran musuh. Fasomahu
Musa alaihissalam, maka Nabi Musa berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqqu bi Musa minkum. Fasala Rasulullah wa amara bi shaumihi. Dari kanjeng Nabi, saya lebih berhak terhadap kamu semua, terhadap Musa daripada kamu semua. Seketika itu Nabi Muhammad berpuasa Asyura dan memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa Asyura. Pun cakap semangat, seperti kita katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qulubuna wa tarfa'u ya qulubuna wa taqutu ya hawaijina wa tarfa'u ya darajatina wa tahdibu ya qaumana wa tukhrishu ya qulubana wa tulimuna ya qulubana wa tuhni wa tukrimuna ya bisa'ati wa karamati ma'adur yatina wa tuksilu ya aqwamana wa ashabana wa talabidana wa asfa'ana wa qiyamana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammad wa razaqna wa tawakkalna ila yaumil syarifil khalqi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.